Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berhenti Menyusahkan Diri. Berhenti menyusahkan diri. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami memang diajarkan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan. Namun juga kami diajarkan oleh Tuhan untuk belajar menyerahkan dan beriman kepada kuasa Allah yang akan menyempurnakan segala usaha di dalam keterbatasan yang kami miliki. Kami sudah berjuang sebisanya. Di sanalah Tuhan yang bekerja di atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh belajar satu perkara, berhenti menyusahkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita belajar dari Matius pasal ke-6 ayat ke-34, dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya ini? Bukankah ini adalah gambaran orang malas yang mikirnya cuma dari hari ke hari? Bukankah orang yang berpikir jangka panjang, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, bahkan semakin jauh berpikir ke depan? Bukankah itu menunjukkan satu bentuk tanggung jawab? Dan itu juga diperintahkan oleh Allah, bahwa kami harus bekerja keras seperti petani, kami harus berjuang seperti olahragawan, kami harus berjuang seperti seorang prajurit, bahwa kami berlari-lari untuk memperoleh hadiah sampai mencapai garis akhir. Mengapa ayat ini berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuang mengatasi kesusahan dengan kemudian menyusahkan diri, ini dua perkara yang berbeda. Berikan sebuah contoh yang sangat sederhana. Dalam hidup ini, kita boleh berkatakan umumnya 8 jam bekerja, kemudian 8 jam kita tidur, dan 8 jam yang kita pakai kemudian dengan variasi yang lain. Makan, main, kemudian menyiapkan segala sesuatu. Itu namanya 8. Orang Tionghoa sangat suka sekali dengan yang namanya angka 8. Fa. Kalau udah bertemu dengan nomor mobil semuanya serba 8, maka itu dianggap serba rezeki. Sahabat seperjalanan, bukanlah sebuah kebetulan bahwa Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ada waktu tidur, ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Nafas pun sama, ada waktu menghisap, ada juga waktu membuang. Dalam kehidupan sama, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan menolong kita untuk menempatkan segala hal itu pada tempatnya. Sewaktu kita sudah berjuang, bekerja keras, ya berjuanglah. Namun pada waktu Anda istirahat, harus tidur, tidurlah dengan baik. Sewaktu Anda tidak tidur dengan baik, maka perjuanganmu menjadi menurun karena tidak punya kondisi fisik yang baik. Sahabat seperjalanan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari bukan bentuk tidak tanggung jawab. Justru itu adalah bentuk daripada bertanggung jawab. Kita kerjakan bagian kita yang dikatakan tadi, kalau secara ilustrasi 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam untuk yang lain lagi. Boleh dipakai buat bekerja selama 16 jam, tentu dipotong makan, minum, dan segala sesuatu, rekreasi dan segala sesuatu. Secara hukum badan, kita tidak mungkin dipaksa terus-menerus bekerja. Tetapi juga jangan Anda 16 jam tidur, 8 jam tidak apa-apa, lalu tidak bekerja apa-apa. Artinya Allah mengajarkan segala sesuatu itu di dalam kebijaksanaan. Ada seorang sahabat seperjalanan yang baik hati, namun terlalu baik hati. Maka ini pun menjadi menyusahkan diri sendiri.
Dia menolong tetangga, menolong sahabatnya, sampai banyak yang berhutang kepada dia. Sampai kemudian hak-hak di dalam keluarga, untuk anak, untuk suami, menjadi kemudian tertarik untuk keluar. Di dalam penginjilan saja Tuhan berkata, jadi aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini ada urut-urutan, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini di dalam penginjilan. Dalam kehidupan kita juga sama. Dan dalam kita belajar tentang perumpamaan wanita bijaksana dan wanita yang bodoh. Waktu wanita yang bodoh itu meminta minyak kepada wanita yang bijaksana, apa yang dikatakan? Bukan diberikan minyak, nanti tidak cukup untukku dan tidak cukup untukmu. Sehingga tidak diberikan minyak itu. Sehingga disinilah yang disebut dengan keseimbangan. Kapan kita memberi buat orang lain, maka itulah waktunya. Kapan kita harus mengurusi dulu rumah tangga kita sendiri, pribadi kita sendiri, kehidupan domestik yang ada di dalam diri sendiri, di dalam lingkaran dalam. Jangan menjadi orang luar biasa, menjadi seorang pahlawan buat banyak orang di berbagai tempat, namun engkau tidak bertanggung jawab kepada lingkup yang paling dalam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesusahan kita, kerjakan bagian kita. Kita ingat kembali yang disebut dengan 888. Kalau itu adalah bagian daripada kehidupan, itu sudah diatur, ada bagiannya. Ada bagian kita berjuang, setelah berjuang apa yang kita tidak mengerti di depan, maka serahkanlah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Mengapa kalimat ini dikatakan? Karena Allah menjamin sesuatu yang tidak kamu ketahui. Allah akan menolong kepada sesuatu yang tidak sanggup kamu lakukan. Allah akan membuka jalan setelah engkau berjalan sedemikian rupa, berusaha mengerjakan bagianmu, maka Allah yang akan membuka jalan. Disinilah adalah bagian-bagian bijaksana dalam hidup ini. Lebih daripada itu dikatakan jangan menyusahkan diri. Kalimat yang lebih tepat, hidup itu jangan menyusahkan orang lain, jangan juga terlalu menyusahkan diri sendiri. Karena sewaktu engkau susah dalam kehidupan, engkau pun juga menyusahkan orang-orang di sekitarmu yang harus mengurus engkau. Harus menjaga kesehatan dengan baik, istirahat dengan baik, makan dengan baik. Bekerjalah dengan baik, berbagilah memberkati orang lain juga dengan baik. Tapi belajar juga untuk memberkati dirimu sendiri. Kalau Yesus punya kehususan, karena Yesus punya panggilan khusus, dia memang melupakan seluruh dalam dirinya. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali di dalam diri Yesus yang lahir sampai mati di atas kayu salib. Benar-benar tidak memikirkan dirinya. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus itu berdampak luar biasa. Karena dia Allah, tidak ada yang bisa melakukan perkara melebihi yang Yesus lakukan, menyelamatkan kita. Sedangkan yang kita lakukan, kerjakanlah bagian kita. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu Yesus yang akan mengerjakannya. Kalau kita tidak bisa, ada Yesus yang mengerjakannya. Kalau Yesus tidak perlu ditolong oleh siapapun juga, karena dia adalah pribadinya Allah yang memberikan dirinya sepenuhnya. Dia bukan menyusahkan diri. Tuhan bukan menyusahkan diri, tapi Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita semua. Sahabat seperjalanan, di tengah-tengah setiap persoalan yang ada, biarlah kita seimbang. Seimbang waktu istirahat, waktu buat diri sendiri. Biarlah kita jangan menyusahkan diri. Kerjakan bagian kita sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Maka Allah akan bekerja menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang kau lakukan. Tuhan akan membukakan sesuatu yang gelap buatmu, namun terang di hadapan Allah. Biarlah kau mengerjakan bagianmu. Kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan kita buang jauh-jauh. Kerjakan bagian kita. Belajar kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada bagianmu adalah bagian Allah. Jangan menyusahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan agar belajar bijaksana di dalam memikirkan, kemudian mengkhawatirkan, mencemaskan, kemudian ketakutan di dalam hal tertentu. Biarlah kami boleh bersikap secara proporsional. Ada bagian kami adalah bagian Allah. Kami mengerjakan bagian kami, selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.